Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cafe Matematika, masih bersama Mas Sulis. Di sini kita akan belajar tentang matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan episode yang lalu, yaitu pembahasan soal prediksi tryout kedua untuk ASPD ya. Nah, video sebelumnya kita sudah sampai pada soal nomor 10. Maka untuk kali ini kita akan lanjutkan, kita mulai dari soal nomor 11. Nah, tidak usah terlalu lama, langsung saja kita masuk ke soal nomor 11. Namun saya ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Mengapa begitu? Karena kalian nanti tidak perlu repot-repot untuk mencari link atau menunggu alamat link dari saya, tetapi kalian akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi di HP kalian bahwa saya sudah mengupload video yang baru untuk episode selanjutnya. Baik, kita lanjut aja soal nomor 11 ya. Soal nomor 11 di sini diketahui 2/3 kali 2x-1 ditambah 1 sama dengan setengah X ditambah 2. Maka ditanyakan nilai dari 6X dikurangi 2. Baik, di sini kita jawab ya, untuk 2/3 kali 2X dikurangi 1 kemudian ditambah 1 sama dengan setengah X ditambah 2. Maka di sini kita akan mengubahnya terlebih dahulu, karena di sini ada pecahan-pecahan. Maka bagaimana kalau kita ubah menjadi bulat biar penghitungannya lebih mudah. Nah, untuk mengubah menjadi bulat, maka kita kalikan kedua ruas ini dengan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah 3 dan 2. Maka KPK-nya adalah 6. Maka ini kita kalikan dengan 6. Nah, sehingga kalau kalikan 6 kali 2/3 itu ya 6 bagi 3 2, 2 kali 2 4. Berarti di sini 4 kali 2x min 1 ditambah 1 kali 6 yaitu 6. Setengah kali 6 itu 3, berarti 3x. 2 kali 6 itu 12. Nah, maka kita operasikan, kita jabarkan. 4 kali 2x itu 8x. 4 kali min 1 itu min 4 ya, ditambah 6 sama dengan 3x ditambah 12. Kemudian di sini suku yang jenis kita kelompokkan. Yang jenis yaitu 8x dan 3x. Maka di sini 8x ini pindah ruas jadi kurangi 3x sama dengan 12. Ini pindah ke sana tambah 4 ya. Ini 6-nya pindah jadi kurang 6. Nah, di sini 8x dikurangi 3x adalah 5x. Ya, sama dengan 12 tambah 4 itu 16. 16 kurangi 6 10 ya, 10. Jadi x-nya itu ketemu 10 dibagi 5 atau sama dengan 2. Ya, tetapi di sini yang ditanyakan adalah 6x kurangi 2. Jadi 6x dikurangi 2 itu sama dengan 6 dikali x-nya 2 ya, dikurangi 2. Jadi 6 kali 2 itu 12 dikurangi 2 ya, sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah ini 10. Jawabannya C. Bagaimana, mudah bukan? Ya, saya kira cukup mudah ya.
Nah, operasinya seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 12. Pada diagram Venn, anggota himpunan B dikurangi A. B dikurangi A. Ya, jadi B itu adalah anggotanya ini. Ya, ini anggota B itu ada di sini, ya. Nah, kemudian anggota A ada di sini, maka B dikurangi A itu berarti anggota B yang menjadi anggota A itu hilang. Jadi di sini kita ini miliknya A. Nah, sehingga B-nya tinggal apa ini? Ya, B kurangi A itu tinggal ini aja. Ya, jadi yang ini diambil oleh A semuanya, kan gitu. Nah, sehingga ketemunya adalah berapa? B dikurangi A itu ya sisanya ini 6, 7, 8 ya, jadi jawabannya juga C. Oke, saya kira cukup mudah. Lanjut lagi. Hasil pendataan dari 53 pasien di rumah sakit mata diketahui 28 menderita rabun jauh, 33 pasien menderita katarak, dan 4 pasien dinyatakan bermata sehat. Banyak pasien yang hanya menderita katarak saja, ya, jadi di sini kita akan buat diagram Venn, ya. Ya, kemudian ini adalah satu kotak ini adalah 53. Kemudian di sini yang menjadi rabun jauh, ya, jadi ini rabun, ini katarak. Kemudian karena 4 nyatakan sehat berarti di luar ini, jadi ini sehat. Nah, tentunya karena 28 ditambah 33 itu melebihi 53 ya ternyata, ya. Nah, maka tentunya ada yang menjadi atau yang sakit kedua-duanya, ya, sakit rabun jauh dan juga sakit katarak. Maka di sini ada kita belum tahu. Kemudian untuk yang menderita rabun jauh itu 28 ini termasuk X, berarti yang di luar ini adalah 28 kurangi X. Kemudian di sini 33 juga dikurangi X. Nah, jumlah satu kotak ini adalah 53, maka kita jumlahkan semuanya, ya. 28 kurangi X ditambah X ditambah 33 kurangi X ditambah 4 itu harus sama dengan 53. Di sini negatif X dengan X habis, ya, 28 tambah 33 itu 61 tambah 4, ya, jadi 65 ini kurangi X, ya, sama dengan 53. Jadi negatif X sama dengan 53 dikurangi 65. Jadi negatif X sama dengan negatif 12. Jadi X-nya sama dengan 12. Tetapi yang ditanyakan adalah, itu banyak pasien yang hanya menderita katarak, yang hanya. Berarti kalau hanya itu yang ini aja. Nah, di sini 33 kurangi X. Ya, jadi yang hanya menderita katarak, ya, itu sama dengan 33 dikurangi X. Jadi 33 dikurangi 12, jadi sama dengan 21 orang. Nah, ini yang hanya menderita katarak. Jadi yang hanya itu ada di sini, ya. Jawabannya adalah C lagi. Baik, saya kira cukup mudah, ya. Maka kita lanjut lagi untuk soal berikutnya.
Nomor 14, diketahui rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian diketahui f-4 sama dengan 23. Itu artinya bahwa x-nya diganti min 4, berarti min 4a ditambah b itu sama dengan 23. Kemudian f2 sama dengan negatif 7. Artinya bahwa 2a ditambah b sama dengan negatif 7. Ya, yang ditanyakan adalah f negatif 3. Berarti kita cari a dan b nya dulu. Nah, kalau ini kita kurangkan, ya, jadi ini kurangkan berarti min 4a dikurangi 2a itu berarti min 6a. B nya habis, ini dikurangkan jadi ini min jadi plus berarti 30. Berarti a sama dengan negatif 5. 30 dibagi negatif 6. Karena negatif 4a ditambah b itu sama dengan 23, maka karena a nya negatif 5 berarti negatif 4 dikali negatif 5 ya ditambah b sama dengan 23. Di sini 20 ditambah b sama dengan 23. Berarti b nya sama dengan 23 kurangi 20 yaitu 3. Sehingga diperoleh, ya, sehingga rumus fungsinya itu sama dengan apa? A nya negatif 5 berarti negatif 5 x ditambah 3. Ya, jadi f negatif 3 itu sama dengan negatif 5 kali negatif 3 ditambah 3. Berarti di sini 15 ditambah 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya. Saya kira cukup mudah ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 15. Ya, nomor 15 di sini perhatikan gambar ya, persamaan garis H adalah, nah ini garis H. Berarti ini sejajar dengan garis G. Ya, sejajar garis G. Berapa gradien garis G? Ya, jadi gradien garis G itu kan sama dengan ya, jadi Y per X ya, jadi negatif 3 per negatif 4 karena miring ke kiri ya, jadi miring ini kan begini, itu kan miring ke kiri, maka di sini negatif, jadi sama saja dengan negatif 3 per 4. Oke ya, karena miring ke kiri itu negatif. Kemudian karena sejajar ya, karena H itu sejajar dengan garis G, maka gradien garis H itu sama dengan gradien garis G atau sama dengan negatif 3 per 4. Dan H melalui 3,0 ya, maka rumusnya kan Y sama dengan M H kali X ya ditambah C, berarti Y sama dengan negatif 3 per 4 X ya ditambah C. Nah sekarang kita
kita masukkan ini 3,0 nya itu menjadi 0 sama dengan min 3/4 kali 3 ditambah C. Ya, ini berarti berapa ini ya? Ini min 9/4 ya ditambah C. Jadi C nya sama dengan 9/4. Nah, sehingga persamaan garisnya ya, jadi persamaan garis saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 3/4 X ditambah 9/4. Kalau kita kalikan dengan 4 ya, kita kalikan dengan 4 maka diperoleh 4Y sama dengan min 3X ditambah 9, atau biar jadi seperti ini ya, X nya pindah jadi 3X ditambah 4Y ya kurangi 9 sama dengan 0. Nah, di sini ya, jadi jawabannya adalah 3X ditambah 4Y dikurangi 9 sama dengan 0. Jawabannya adalah C ya, C itu. Nah, kalau tegak lurus bagaimana? Kalau tegak lurus tinggal gradiennya itu dibalik, tandanya berubah. Itu kalau tegak lurus. Nah, besok kita bahas yang tegak lurus ya. Baik, saya kira masih bisa dipahami. Saya lanjut lagi soal nomor 16. Pada suatu tempat parkir yang terdiri atas mobil dan motor, diketahui banyak kendaraan itu 80 unit. Jadi saya misalkan mobilnya itu adalah X, motornya itu adalah Y. Berarti di sini X ditambah Y itu ada 80. Jadi mobil ditambah motor itu ada 80. Sedangkan jumlah roda diketahui 220 buah. Roda mobil itu ada 4 ya, yang biasa ya. Yang biasanya itu ada 4. Berarti 4 kali X ya, jadi 4 kali X ditambah roda motor itu 2, berarti 2 kali Y itu jumlahnya 220. Jika tarif parkir adalah 1000 untuk motor dan 2000 untuk mobil, pendapatan dari tempat parkir tersebut adalah. Baik, berarti kita cari banyaknya mobil berapa, banyaknya motor berapa. Nah, untuk itu kita kalikan. Oke, kita kalikan saja. Di sini saya kali 4, ini kali 1. Berarti 4X ditambah 4Y sama dengan ya 320 ya. Di sini 4X karena kali 1 ditambah 2Y sama dengan 220. Kalau ini dikurangkan, ini habis, ini 2Y sama dengan ini 100 ya, 100. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 50. Jadi banyak motornya 20. Nah, sehingga X-nya ya, X itu sama dengan 80 dikurangi 50 atau sama dengan 30. Jadi mobilnya 30. Nah, saya taruh di sini. Jadi pendapatannya ya, pendapatannya itu karena mobilnya itu
2000 ya, berarti 2000 dikali 30 ya, itu sama dengan 60.000 ya. Kemudian motornya itu 1000 dikali 50 berarti 50.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan begitu, maka pendapatannya ya, pendapatan itu sama dengan ini 110.000 rupiah ya. Ini untuk pendapatan di tempat parkir tersebut. Oke, saya kira bisa, jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 45. Nah, jadi X kuadrat dikurangi 12X dikurangi 45 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan, jadi berapa kali berapa? Jadi berapa kali berapa sama dengan negatif 45. Kemudian berapa ditambah berapa sama dengan negatif 12. Atau misalkan ini M kali N ya, maka akan diperoleh bahwa M-nya itu sama dengan berapa kalau dikalikan min 45 kalau dikurangkan 12. M-nya itu negatif 15, N-nya sama dengan 3. Nah, ini kalau dijumlahkan min 12 kalau kalikan min 45. Nah, sehingga diperoleh bahwa karena ini X-nya itu X kuadratnya koefisiennya 1, berarti di sini X ditambah 3 kali X dikurangi 15 sama dengan 0. Maka X ditambah 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 15 sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan negatif 3, X-nya sama dengan 15. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 15. Maka jawabannya adalah C lagi. Oke, saya. Nah, kita lanjut lagi. Soal nomor 18. Grafik fungsi kuadrat yang punya titik puncak 1,-4 melalui titik 2,-3, persamaannya adalah kalau seperti ini bagaimana? Nah, ini titik puncak itu 1,-4, maka cara termudahnya atau tercepatnya ini kita masukkan saja. Kalau X-nya 1, Y-nya harus ketemu min 4 ya, jadi kita cari ya untuk 1,-4 untuk yang A. Ya, jadi negatif 4 sama dengan 2 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 min 12. Nah, ini berapa ini? Ini 2 kurangi 2 min 12, jadi sama dengan min 12. Ini salah ya, harusnya sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 sama dengan negatif 12 itu salah. Berarti ini salah. Kalau yang B ya, 2 kali 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 5. Ini 2 kurangi 1 kurangi 5 negatif 4 ya. Betul ya? Nah, betul.
Berarti ini yang pertama betul. Kemudian yang C, kita cari dulu apakah C nya betul. Kalau betul nanti kita gunakan yang 2,-3. Yang C itu 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 4 ya, jadi ini sama dengan ini negatif 1 negatif 4 berarti negatif 5, berarti salah ya, ini salah. Kemudian yang D 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kurangi 3 sama dengan negatif 4 ya, jadi betul ya, ini betul. Jadi B atau D. Nah sekarang kita masukkan yang 2,-3. Untuk apa? Untuk yang B dan D. Kita cari yang B. Kalau B nya betul berarti jawabannya B ya. Oke, ini B nya itu 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 5 itu akan sama dengan ini 4 kali 2 8, 8 kurangi 2 8 kurangi 2 itu 6, 6 kurangi min 5 ini 11 jawabannya. Dikurangi 5, maaf salah, jadi ini 8 ya, kurangi 2 kurangi 5 1 ya, jadi salahnya jawabannya adalah 1. Nah ini salah ya, berarti yang kedua ini salah, berarti jawabannya adalah D gitu. Kalau ini betul, kemungkinan jawabannya adalah B. Maka ini kita coba semuanya. Nah ini lebih cepat. Nah, kalau menggunakan prosedur kita menggunakan persamaan sumbu simetri dan juga persamaan sumbu simetri dan titik puncaknya. Ya. Tuh, nah nanti akan kalau lupa rumusnya akan repot, maka kita substitusikan saja gitu. Baik, saya kira masih bisa ya. Saya lanjut untuk soal nomor 19. Besar sudut ACB ini ya. Oke, ini berapa? Sudut ACB itu kan sama dengan 180 dikurangi 8Y kuadrat ya. Nah padahal sudut A ditambah sudut B itu sama dengan sudut ACE, berarti 4Y ditambah 5 ditambah 3Y ditambah 10 itu sama dengan 8Y. Nah di sini saya jadikan satu yang sejenis ya, jadi 4Y ditambah 3Y dikurangi 8Y itu sama dengan ruas min 5 min 10. Jadi di sini 7 min 8 berarti min Y ya, min Y sama dengan min 15. Jadi Y nya sama dengan 15. Jadi besar sudut ACB itu sama dengan 180 dikurangi 8 kali 15. 180 dikurangi 80 tambah 40 120.
Jadi sama dengan 60 derajat ya. Jawabannya C ya. Sejak tadi banyak C ya jawabannya, tapi tidak mengapa, yang penting tahu caranya ini ya. Baik, saya lanjut lagi soal nomor 20. Nah, luas daerah yang diarsir, jadi ini ya. Jadi luas daerah yang diarsir itu sama dengan, jadi luas segitiga ini dikurangi luas segitiga yang tidak diarsir. Nah, jadi misalkan ini saya buat segitiganya A, B, ini C, kemudian ini D, kemudian ini E gitu ya. Maka luas daerah yang diarsir adalah luas segitiga A, B, C dikurangi luas segitiga B, C, E ya, ditambah dengan luas segitiga BCD dikurangi luas segitiga BCE. Nah, di sini sehingga luas segitiga ABC itu berarti 10 dikali tingginya 4 tambah 8 tambah 2 14 per 2 dikurangi BCE itu 10 dikali 4 per 2. Nah, ditambah BCD alasnya 10 tingginya 12 ya, per 2 dikurangi ya 10 kali 4 per 2. Nah, bisa seperti ini 70 ya, dikurangi 20 ditambah 60 dikurangi 20 sama saja dengan 50 ditambah 40, jadi sama dengan 90. Nah, jadi daerah yang diarsir adalah 90 ini ya. Jawabannya C. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak semua. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Baiklah para siswa semuanya, terutama kelas 9 yang akan menghadapi tryout. Untuk episode yang kedua saya kira cukup ini dulu karena durasinya sudah terlalu panjang. Nanti untuk soal nomor 21 sampai 30 akan kita lanjutkan pada episode yang ketiga. Maka jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng sehingga nanti kalau saya sudah mengupload video episode yang ketiga itu kalian langsung akan mendapatkan pemberitahuannya. Ya, demikian, semoga bermanfaat, sukses untuk kalian semua, sukses tryout, sukses ASPD, semoga mendapat nilai yang bagus sehingga kalian untuk mencari sekolah SMA atau SMK yang kalian pilih itu bisa lebih mudah. Itu dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.